Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas C1 ingin mempresentasikan materi bertema tentang korupsi. Adapun anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri, Dendi Apriansyah. Saya Joshua Kristiadi. Saya Ilham Agung Saryadi. Saya Magdika Chandran Jutisari. Dan saya Miranda Nabilah. Kami akan memulai presentasi materi tentang korupsi ini dimulai dari Mardika Titisari. Terima kasih. Baik, yang pertama kami akan membahas mengenai apa itu korupsi. Selanjutnya, apa saja penyebab dan bentuk-bentuk korupsi, dan bagaimana cara mencegah terjadinya tindakan korupsi. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian korupsi terlebih dahulu. Menurut Subekti dan Citro Sudibyo, korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara. Selanjutnya, menurut Kamus Oxford, pengertian korupsi yaitu perilaku tidak jujur atau perilaku yang ilegal, terutama yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, yang bisa disebut sebagai oknum. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik yang dilakukan oleh perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, dengan keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya, definisi menurut Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Next. Adapun penyebab kepala daerah korupsi. Hasil riset Litbang Kompas dipublikasikan pada harian Kompas terbitan hari Senin tanggal 9 Desember 2019. Ada beberapa penyebab korupsi. Penyebab korupsi bisa bermacam-macam tergantung konteksnya. Biasanya media sering mempublikasikan kasus korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan dalam pemerintahan. Pada faktanya, korupsi sebenarnya telah terjadi dari hal paling sederhana sampai hal-hal yang lebih kompleks. Adapun beberapa penyebab korupsi menurut kelompok kami. Yang pertama, ada mental atau karakter yang korup atau serakah. Kedua, sistem pencegahan pengawasan keuangan kurang efektif. Ketiga, sistem politik biaya tinggi. Dan terakhir, persoalan ekonomi atau penghasilan kurang. Berdasarkan ICW, tingkat kerugian korupsi di Indonesia pada tahun 2001 semester yang pertama sebesar 26,83 triliun. Berikut ini merupakan 10 besar provinsi yang memiliki tingkat korupsi tertinggi di Indonesia pada tahun 2021 semester pertama. Urutan pertama dengan kasus kerugian terbesar terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 17 kasus dengan kerugian mencapai 1.316 triliun. Yang kedua, Jawa Tengah dengan 8 kasus dengan total kerugian sebesar 268 miliar. Yang ketiga, Jawa Timur dengan 17 kasus dengan kerugian mencapai 177 miliar. Yang keempat, Sulawesi Selatan dengan 10 kasus dengan kerugian mencapai 22 miliar. Yang kelima, Bali dengan 9 kasus dengan kerugian mencapai 21 miliar. Yang keenam ada Maluku dengan 14 kasus dengan kerugian mencapai 18,3 miliar. Yang ketujuh, Sulawesi Utara dengan 11 kasus dengan kerugian mencapai 14,6 miliar. Yang kedelapan ada Sulawesi Tengah dengan 11 kasus dengan kerugian mencapai 14,2 miliar. Yang kesembilan ada Kalimantan Barat dengan 7 kasus dengan kerugian mencapai 4,5 miliar. Dan yang ke-10 ada Jawa Barat
dengan 12 kasus dengan kerugian mencapai 2,8 miliar. Dengan total kerugian dari 10 besar ini mencapai 1.858,7 triliun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, yang kedua suap, yang ketiga gratifikasi, yang keempat penggelapan dalam jabatan, yang kelima pemerasan, yang keenam perbuatan curang, dan yang terakhir yang ketujuh konflik kepentingan dalam pengadaan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sedikit beberapa bentuk dari korupsi. Yang kami akan jelaskan hanya 3. Yang pertama adalah suap, yang kedua pemerasan, yang ketiga adalah gratifikasi. Yang pertama adalah suap. Ciri dari ketindakan perbuatan suap ini biasanya ada kesepakatan dan biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup. Contohnya adalah seorang pengusaha menyuap seorang pejabat pemerintah untuk mendapatkan atau memenangkan suatu proyek. Yang kedua adalah pemerasan. Ciri dari pemerasan ini adalah adanya permintaan sepihak dari penerima atau pejabat, bersifat memaksa dan penyalahgunaan kuasa oleh pejabat. Contohnya adalah suatu pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut. Kemudian yang ketiga adalah gratifikasi. Ciri dari tindakan gratifikasi ini berhubungan dengan jabatan, bersifat tanam budi, dan tidak membutuhkan kesepakatan. Contohnya adalah seorang pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan. Selanjutnya. Selanjutnya di sini saya jelaskan alternatif penyelesaian, yang dimana saya mengangkat isu tentang korupsi PT Jiwasraya. Isu tersebut disebabkan oleh Jiwasraya gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving. Investasi saving plan itu mereka gagal bayar sebesar 12,4 triliun. Untuk alternatif penyelesaiannya yang pertama, setiap penggunaan dana masyarakat untuk investasi seharusnya diawasi oleh OJK. Sedangkan tahapan dari alternatif penyelesaian tersebut, yang pertama PT Jiwasraya melaporkan secara rutin kondisi keuangan kepada OJK. Yang kedua, PT Jiwasraya harus terbuka mengenai kondisi keuangan kepada investor. Dalam hal ini, investor yang disebut adalah nasabah dari PT Jiwasraya tersebut. Dan juga PT Jiwasraya harus mengambil keputusan bersama dengan investor tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya hasil yang diharapkan dari alternatif penyelesaian tersebut, yaitu hasil yang diharapkan adalah keterbukaan informasi mengenai kondisi keuangan PT Jiwasraya kepada OJK dan juga kepada para investor. Hal itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab PT Jiwasraya kepada nasabah. Para pihak yang harus terlibat dalam alternatif penyelesaian tersebut adalah OJK, PT Jiwasraya, dan juga nasabah. Alternatif penyelesaian yang kedua, PT Jiwasraya seharusnya mempunyai beberapa planning agar kondisi keuangan tetap stabil. Tahapan dari alternatif penyelesaian tersebut, yang pertama mempunyai tim khusus, yaitu tim untuk membangun keuangan dari PT tersebut agar tidak terjadi pailit. Yang kedua, mempunyai planning B, C, dan seterusnya hingga tidak terjadi pailit perusahaan. Hasil yang diharapkan dari alternatif penyelesaian yang kedua ini adalah menghindari kebangkrutan perusahaan dan juga menghindari gagal bayar kepada para nasabah. Pihak yang dilibatkan dalam alternatif penyelesaian ini adalah pihak dari PT Jiwasraya tersebut. Slide selanjutnya. Upaya pengurangan korupsi. Yang pertama, pembentukan korupsi. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik.
Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Yang keenam, kerjasama internasional. Demikianlah presentasi dari kami tentang korupsi. Sekian dan Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.